orang terpenting di Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Miftahul Akhyar, akhirnya menyatakan sikap keterbukaannya bergabung dengan Kiai Haji Imaduddin. Menurut saya ini beliau bercerita seperti ini ya, beliau mengungkapkan bahwa beliau mendukung tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya teman-teman. Bahkan beliau pun menjelaskan tentang suruh ceritakan sejarah agar tidak diobok-obok oleh oknum, apalagi yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Seperti apa videonya? Apakah benar Kiai Haji Miftahul Akhyar ini bergabung dengan Kiai Haji Imad? Coba nanti kita simak narasinya supaya tahu apakah Kiai Miftahul Akhyar ini bergabung atau tidak. Silahkan. Tujuan utama bagaimana masa depan kita ini punya nilai sejarah yang akan dibaca oleh anak cucu kita. Kalaulah seseorang menla tarikhalah la hadirolah wala mustaqbalalah, seseorang atau siapapun yang tidak punya sejarah, maka la hadirolah, dia tidak akan memiliki masa depan yang disebut dengan dan la mustaqbalalah, tidak memiliki masa depan. Oleh karena itu, agar perjuangan kita yang terus sambung sinambung ini melahirkan sebuah sejarah untuk bekal generasi-generasi yang akan datang. Sejarah kalau tidak diperingatkan seperti malam ini, ya akan mudah diambil orang, akan mudah diubah, ya, akan mudah di apa istilahnya itu, ngomong di pelintir-pelintir itu ya. Ini jadi harus, karena Quran sendiri memberikan pelajaran bagi kita. Faksusil qasasal la'allahum yatafakkaru. Ceritakan kisah-kisah perjuangan, walaupun ayat ini sebetulnya untuk para anbiya dan rusul, ya, tapi kebetulan memang ayat ini dihadapkan pada mereka-mereka yang punya rencana-rencana yang kurang baik. La'allahum yatafakkarun. Nah ini, agar mereka berpikir. Lah arin bahasi Masari mah, bahasi Masari. Lu ngening tebu ireng, ya makame anna. Tulisanane masih anna. Risalah ahli sunnah wal jamaah. Anak-anaknya masih anak. Ijazah Bukharinya banyak muridnya, mungkin sekarang cucu-cucunya, cucu muridnya masih ada. Kalau saya cicit, saya ngambil sanad Bukhari dari Tebuireng. Di rumah guru saya dari Tebuireng, paman-paman. Tapi saya tidak cukup, saya nyelinap ngaji di Tebuireng tanpa orang Tebuireng tahu. Kiai Habib masih ngajarin kitab Sahih Bukhari, saya ngaji di Tebuireng, wong Tebuireng orang buruh, kita ngaji di Tebuireng Sahih Bukhari ning Kiai Habib bari didorong-dorong kelawan kursi roda. Kenapa? Sanadnya jelas. Mbah Hasyim Asy'ari muhaddisun faqihun, muhaddisun faqihun, dan hati-hati dalam tasawuf. Mbah Hasyim Asy'ari
sufi, tapi hati-hati dalam tasawuf, tidak sembarangan tasawuf Mbah Hasim mau. Kenapa? Karena tasawuf qad ikhtalata minha bil falsafah. Banyak dari tasawuf yang telah bercampur dengan filsafat, dan sebagiannya lagi qad ikhtalata bizandaqah, dengan kezindikan. Wis kita mah sing penting inget ning Allah, ora salat maning ora apa-apa ning Al-Qur'an ga aqimus sholah lidikri, dirikanlah sholat karena mengingat aku. Karena tujuan sholat adalah mengingat Allah, maka orang usah sholat, sing penting ingat ning Allah. Petoa cira lamun pengen mangan inget doang warga. Betul apa ora? Ibu-ibu pengen mangan, inget doang wareg ta ora? Iki melongo iki ngerti to ora bahasa Jawa kresek iki. Bu, iki kula wong Banten. Tapi Banten ngomongnya ana sing Jawa. 4 kabupaten itu Jawa. Kabupaten Serang, Kota Serang, Cilegon, Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang ada 29 kecamatan, 7 kecamatan bahasa Jawa. Kula ning Kabupaten Tangerang bahasa nih Jawa. Jawa ndi? Ya Jawa bener. Tapi digawan ning Wonogiri kula ngomong Jawa. Wong Wonogiri orang ngerti kula ngomong Jawa itu apa artinya? Remen, kata orang tua dulu, leluhur wong Kresek Banten itu dari Jawa. Sudah sekitar 1570 sampai sekarang 2024, wis 500-an tahun. 500-an tahun wisana ning Banten, barang balik ning Wonogiri ngomong Jawa, ngakune orang ngerti ngomong Jawa, asalnya sing Wonogiri. Salah satu nenek saya itu dari Wonogiri, Nyai Ageng Wonogiri. Nyai Ageng Wonogiri masih ada makam ning Banten, dikawin nang Sultan Maulana Muhammad Nasruddin. Maulana Muhammad berumur 24 tahun perang mati. Rabi ini lagi ngandung umur 3 bulan. Coba lamun umpamane waktu itu Rabi ini orang ngandung, Kesultanan Banten putus. Ning zaman Sultan Maulana Muhammad Nasruddin Sultan ketiga dari Banten. Tapi alhamdulillah ketika mati Rabine lagi meteng wong Wonogiri, kemudian dua anak memiliki masa depan yang disebut dengan sebuah nilai perjuangan, dan la mustaqbalalah, tidak memiliki masa depan. Oleh karena itu, agar perjuangan kita yang terus sambung sinambung ini melahirkan sebuah sejarah untuk bekal generasi-generasi yang akan datang. Sejarah kalau tidak diperingatkan seperti malam ini, ya akan mudah diambil orang, akan mudah diubah, ya, akan mudah di apa istilahnya itu, ngomong di pelintir-pelintir itu ya. Ini jadi harus, karena Quran sendiri memberikan pelajaran bagi kita. Faksusil qasasal la'allahum yatafakkaru. Ceritakan kisah-kisah perjuangan, walaupun ayat ini sebetulnya untuk para anbiya dan rusul, tapi kebetulan memang ayat ini dihadapkan pada mereka-mereka yang
punya rencana-rencana yang kurang baik. La'allahum yatafakkarun. Nah, ini agar mereka berpikir, jadi tidak pating pecotot, tidak bicara tanpa dasar sejarah. Nah, ini ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Hud disebutkan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bi fu'adak. Rusul ma nuthabbitu bi fu'adak. Masing-masing para nabi dan rasul aku ceritakan padamu Muhammad sejarahnya, perjuangannya, pahit getirnya di dalam memperjuangkan agama, untuk menciptakan sebuah sejarah kepadamu Muhammad masing-masing. Apa yang dialami beliau-beliau, kepahitan, kegetiran, caci maki dan apapun yang dialami, aku ceritakan. Linutsabbita bi fu'adak, agar semua itu bisa memberikan kemantapan hati perjuanganmu. Oh, yang saya alami ini dulu juga dialami oleh pejuang-pejuang sebelumnya. Jadi bukan suatu hal yang baru. Maka pentingnya sejarah, terutama hari santri ini, karena santri itu karena santri itu bi syahadati halihi mayyatasim bihablil matin wattabi sunnatar rasul al amin la yamilu jumnatan wala yusratan hatta khina. Itulah santri, bisyahadati halihi mayyatasim bihablil matin wattabi sunnatar rasulil amin. Orang yang selalu berpegang teguh, ya, tidak mudah goyang-goyang, tidak mudah patah arang, tidak mudah begitu putus asa, berhenti di tengah jalan, terus, ya, dan tidak menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Yang diikuti adalah yang dipegangi hablil matin, ya agama, ya Al-Quran dan sunnah Rasul Al-Amin. Jadi mereka sudah memiliki pegangan, memiliki bekal yang kuat. Itulah santri. Jadi santri ini sebetulnya mulai dari pelajar yang masih ibtidai sampai ke tingkat muntahinya, itu semua santri. Cuma memang tentu ada tahapan-tahapan, ada martabah-martabah di antara mereka ini. Jadi peringatan santri ini akan membuat mentalitas kita ini makin kokoh, tidak mudah patah apapun yang ia hadapi. Sebagaimana Imam Ibn Sakandari menyatakan, mata a'toka asyhadaka birra wa mata mana'aka asyhadaka qahra wa kullun fi dzalika muta'arrifun ilaik wa mubilun alaik au kama qala. Kapan Allah memberikan sebuah anugerah padamu, ya anugerah kenikmatan, keberhasilan, macam-macam, termasuk kedudukan menteri sosial, mata a'toka, itu adalah asyhadaka birra. Allah memperkenalkan datnya kepadamu tentang sifat birriyahnya, sifat lutfiyahnya, sifat rahmaniyahnya. Itu loh.
Allah memperkenalkan kita dari sisi-sisi lutfiyah, birriyah, rahmaniyahnya. Diberi nikmat, diberikan kemudahan, diberikan yang mendatangkan rasa syukur atas nikmat itu. Tapi wa mata mana'aka, kapan Allah menghalangimu, mencegahmu, tidak memberimu sebuah anugerah atau menunda anugerah itu, ya, berarti Allah juga asyhadaka qahra. Allah itu sifat zat yang qahar, jabbar, menunjukkan kemutlakannya, menunjukkan rubawa sisonya, ya. Asyhadaka qahra. Syukurillah, Muhammad wa ala Muhammad. Ya teman-teman, itu dia tadi ya narasi dari Kiai Haji Miftahul Ahyar tentang pentingnya mengetahui sejarah yang mana agar kita tidak dikelabuhi atau agar kita mempunyai jati diri bangsa kita ya teman-teman, agar anak cucu kita tidak salah jalan ya teman-teman. Jadi nggak gampang dikelabui oleh orang-orang tertentu ya yang mempunyai kepentingan masing-masing. Itu dia video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.